few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sania Ramadhani dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan modul yang kedua yaitu Dynamic Routing. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari yaitu teori EIGRP, konfigurasi topologi 2 router, konfigurasi topologi 3 router, konfigurasi topologi 4 router, konfigurasi topologi VLAN, teori OSPF, konfigurasi routing OSPF, konfigurasi topologi 3 router, konfigurasi OSPF multi-area, teori dynamic routing, penjelasan autonomous system, konfigurasi BGP, dan konfigurasi BGP 3 router. Yang pertama yaitu tentang dynamic routing. Apa sih dynamic routing itu? Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbaharui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, dynamic routing itu ada beberapa jenis berdasarkan area atau lingkupnya. Yang pertama yaitu IGP atau Interior Gateway Protocol. Nah, itu tuh untuk routing di dalam satu organisasi atau AS. AS itu Autonomous System, seperti RIP, EIGRP, OSPF, dan ISIS. Lalu yang kedua ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, yaitu untuk merouting antar organisasi atau antar AS seperti BGP. Lalu di sini ada istilah dasar. Yang pertama yaitu neighbor, yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Lalu ada metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik. Lalu ada routing table, yaitu tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Lalu yang keempat ada algoritma, yaitu proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Lalu di sini ada tentang EIGRP. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. Nah, EIGRP ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan AS secara otomatis. Lalu, EIGRP itu adalah pengembangan dari IGRP atau updatean dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Lalu, EIGRP ini termasuk kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, untuk cara kerja EIGRP ini yaitu dengan cara menukar informasi routing antar router dalam satu Autonomous System Number atau ASN. Nah, yang pertama di sini kita bakal praktek tentang EIGRP. Di sini aku udah siapin satu topologi yang berisi 2 router dan 2 PC. Nah, di sini kita bakal konfigurasi dulu di router yang pertama. Di sini kita masuk ke tab CLI, lalu kita di sini no. N conf t interface range klik 00 sampai 1 no shutdown. Lalu masuk ke interface di 00, tambahkan IP-nya itu 100.211 dan subnet mask-nya 0. Lalu ke interface di 01, IP address 10.10.1 dan subnet mask-nya 252. Lalu di sini kita masuk ke router yang kedua. Kita ke tab CLI, lalu sini no. And conf t interface range klik 00 sampai 1 no shutdown. Lalu ke interface di 00, IP address 100.221. Subnet mask-nya .0. Lalu ke interface di 01, IP address 10.10.10.2 dan subnet mask-nya 252 karena kita menggunakan prefix 30.
Nah, di sini kita bakal konfigurasi dulu di PC-nya. Nah, di sini yaitu 100, 212, 55. Lalu di sini 100, 211. Lalu di PC yang kedua, di sini kita ubah dulu 100, 222, 100, 221. Nah, di sini kita bakal konfigurasi AZRP. Nah, sebelumnya di static routing itu, kalau kita mau berkomunikasi, kita harus mempromosikan IP yang tetangganya. Tapi di dynamic routing ini atau di AZRP ini, kita bakal mempromosikan IP kita sendiri. Di sini kita masuk ke router yang pertama. Di sini kita ketikkan router. Tanda tanya dulu. Nah, di sini ada pilihan BGP, AZRP, OSPF, dan RIP. Di sini kita bakal pilih yang AZRP. Oke. Kita tanda tanya. Nah, di sini kita bisa pilih angka dari 1 sampai 65.535. Di sini kita bakal pilih satu saja. Lalu di sini kita tinggal tambahkan networknya, yaitu 10, 10, 10, 10. Lalu network lagi 100, 200, 10, 0. Dan sudah ya teman-teman. Sini kita masuk router yang kedua. Kita router AZRP1 ini harus sama. Lalu network 10, 10, 10, 10. Nah, di sini bakal ada pemberitahuan bahwa network 10, 10, 10, 1 itu sudah up ya teman-teman. Lalu network 100, 200, 20, 0. Nah, di sini kita bisa coba lihat do show IP route. Nah, di sini sudah ada yang D, artinya D itu AZRP ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat lagi do show IP AZRP neighbor. Nah, di sini ada yang terhubung atau ini IP tetangga kita yang terhubung, yaitu 10, 10, 10, 1. Nah, di sini kita bakal coba kirim paket atau kita coba komunikasi. Di sini awal-awal kan violet dan sudah successful ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba tambahin satu router lagi ya. Tambahin satu router lagi di sini. Lalu satu PC. Nah, lalu di sini kita bakal hubungkan. Lalu di sini kita bakal tambahkan catatan untuk IP-nya. Di sini 20, 20, 21. Di sini 20, 20, 23. Untuk IP networknya 100, 200, 31, 124. Dan di sini 100, 200, 30. Oke, di sini kita konfigurasi dulu di router yang ketiga. Kita ketik CLI di sini 0, lalu conft interface range klik 00 sampai 1, 0 shutdown. Lalu ke interface klik 00, IP address yaitu 100, 231. Lalu next interface klik 01, IP address 20, 20, 22. 255, 5252. Oke, di sini kita masuk ke router yang kedua. Interface klik 02, no shutdown. IP address-nya 20, 20, 21 dan subnet mask-nya 252. Oke, kita konfigurasi di PC yang ketiga. IP configuration, nah di sini 100, 232. Lalu di sini kita ubah dulu subnet mask-nya 100, 231. Oke, di sini kita konfigurasi dulu untuk AZRP-nya.
kita masuk ke router ketiga, lalu router EIGRP1, networknya yaitu 20.0, lalu networknya 100.230.0. Oke, udah, kita ke router yang kedua, ke router EIGRP1, lalu networknya 20.20.20.0. Nah, di sini sudah ada peringatan pemberitahuan bahwa IP 20.20.20 itu sudah up ya teman-teman. Jadi sudah bisa berkomunikasi. Coba kita lihat di router ketiga. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada yang 10.10, yang 100.210, 100.220. Padahal di sini kita hanya konfigurasi IP yang ini. Tetapi IP yang di sini itu akan masuk otomatis ke router yang ketiga. Oke. Nah, di sini kita bakal coba tambahkan satu router lagi ya, teman-teman. Satu router lagi. Dan satu PC lagi. Kita bakal coba. Lalu di sini kita bakal tambahkan IP-nya sini 30.30.31, 30.30.30.32. Nah, di sini 40.232 dan di sini 100.241. Oke, di sini kita tadi belum coba konfigurasi. Kita belum coba ping, kita coba ping dulu. Sini kita coba ping 100.232. Oke, di sini masih ATO dan sudah replay ya, teman-teman. Oke, lalu kita coba ke ping 100.210.2 dan di sini sudah replay ya, teman-teman. Jadi konfigurasi kita sudah berhasil. Kita lanjut ke router yang keempat ya. Di sini kita masuk ke router keempat. Type CLI lalu no conf interface range klik 0 sampai 1 no shooter. Lalu ke interface klik 00 IP address yaitu 100.240.1.0. Oke, lalu ke interface klik 01 IP address yaitu 30.30.30.2 dan subnet cek 2, lalu subnet masknya titik 22. Oke, udah, sini kita masuk ke router 3, ke interface klik 02 no shooter. Lalu bener ya, 2, lalu IP address 30.30.30.1 25.25.25.22. Di PC-nya desktop IP configuration dan di sini 100.240.2, lalu subnet masknya kita ganti dan ininya 100.240.1. Nah, di sini kita bakal tambahkan konfigurasi EIGRP-nya yaitu router EIGRP1, networknya 30.30.30.0, lalu network lagi 100.240.0. Lalu ke router yang ketiga, router EIGRP1, networknya 30.30.30.0. Di sini sudah ada pemberitahuan, sudah up. Nah, di sini kita bakal coba lihat ya di router keempat. Do show IP route. Nah, di sini sudah banyak ya teman-teman untuk EIGRP-nya, ada yang 100, 210, 100, 220, 100, 230, dan masih banyak lagi. Itu padahal kita hanya menambahkan
IP yang kita saja. Kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 2, successful. PC 3 ke PC 4, successful. Lalu dari PC 1 ke PC 4 yang sudah successful juga. Kita bakal coba lihat di router yang pertama di sini karena tadi kita tidak mengkonfigurasi lagi ya teman-teman. Nah di sini juga sudah muncul ya teman-teman otomatis. Nah oke, di sini kita bakal tambahkan VLAN ya teman-teman. Jadi kita bakal tambahkan satu switch di sini, lalu tambahkan 2 PC lagi. Lalu kita hubungkan dari switch ke PC 5 di sini. Oke, di sini kita bakal coba geser dulu. Nah, di sini kita tambahkan catatan untuk VLAN-nya. Di sini kita bakal pakai VLAN 50, yaitu IP-nya 55.0/24. Lalu VLAN 60 yaitu 66.66.66.24. Oke, di sini sudah. Kita bakal masuk ke router yang keempat. Kita masuk ke interface di 02. No shutdown. Oke, di sini udah kita buat sub interface ya teman-teman. Interface di 02.50, lalu encapsulation.1q50, IP address 55.55.55.1 dan subnet message 0. Oke, kita tambahkan IP DHCP agar lebih gampang. 50. Networknya 55.55.55.0 dan subnet message 0. Lalu default routernya 1 dan DNS-nya 8.8.8. Oke, lalu ke interface di 02.60. Encapsulation.1q60, IP address 66.66.1.5.25.25. Lalu kita tambahkan IP DHCP. Networknya 66.66.66.0, subnet message 0 juga. Lalu default router 66.66.66.1. Setelah itu DNS-nya kita pakai DNS Google juga. Sini sudah beres. Kita masuk ke switch. Kita CLI. Kita conft interface FA01 switch port mode terang. Sudah, kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 50 dan VLAN 60. Sudah, kita ke interface FA02 switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Lalu ke interface FA03 switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Oke, sudah selesai. Kita fast forward dulu. Kita coba lihat IP DHCP-nya apakah berhasil. DHCP. Dan ini sudah berhasil untuk VLAN 50. Lalu kita coba lihat di VLAN 60. Dan di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal konfigurasi AGRP-nya. Masuk ke router 4.
Lalu kita ketikkan router EIGRP1, networknya 555555.0, lalu networknya 666666.0. Oke, di sini kita coba lihat apakah sudah bisa berkomunikasi atau belum. Dari PC 4 ke PC 6. Sini awalnya violet dan akan successful. Lalu dari PC 4 ke PC 5 dan successful juga. Kita coba ping ya dari PC 5. Kita coba ping ke 100 230 cek 2. Salah. Ping 100 230 cek 2. Oke. Sini sudah reply ya, teman-teman. Lalu kita coba ping lagi 100 240 cek 2. Dan di sini juga sudah reply. Jadi itulah untuk konfigurasi EIGRP. Lalu ada OSPF, yaitu Open Shortest Path Base. Adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau kos terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, lalu akan menghitung router terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Shortest Path First. Nah, di sini untuk tipe protokolnya yaitu Link State, algoritmanya Dijkstra, routing metricnya cost berdasarkan bandwidth. Open standarnya itu tidak hanya untuk router Cisco. Konvergensi cepat, yaitu cepat mendeteksi perubahan jaringan. Lalu VLSM atau CIDR support mendukung subnet mask variable. Autentikasinya dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, untuk area dalam OSPF ini, OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Yang pertama yaitu area 0 atau backbone area, area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini. Lalu ada area lain atau non-backbone, yaitu area tambahan untuk membagi topologi. Jadi, misalkan ada area 1 dan 2, itu pun harus terhubung ke area 0 atau backbone area ini, karena itu adalah area utama. Nah, di sini kita bakal konfigurasi yang OSPF. Di sini aku udah nyiapin 2 topologi, sama seperti yang tadi, IP-nya juga sama. Jadi, kita langsung masuk aja ke router yang pertama. Ketik CLI, lalu sini masuk ke global configuration, lalu interface klik 00, interface range klik 00 sampai 1, no shutdown. Lalu ke interface klik 00, IP address-nya 100.211 dan subnetnya klik 0. Lalu ke interface klik 01, IP address yaitu 10.10.10.1, subnet masknya 30 atau 252. Lalu kita masuk ke router yang kedua, ketik CLI, lalu sini ke global configuration, interface range klik 00 sampai 1, no shutdown. Lalu ke interface klik 00, IP address 100.221, subnet masknya klik 0. Lalu ke interface klik 01, IP address-nya 10.10.10.2 dan subnet masknya 252. Oke, di sini kita konfigurasi dulu ke PC-nya. Untuk PC 1, IP address-nya yaitu 100.210.2 dan di sini 255 100.210. Lalu ke PC yang kedua,
yaitu 100/222, lalu subnet masknya kita ubah, dan default gateway-nya 100/221. Oke, di sini kita bakal konfigurasi untuk ASPF ya teman-teman. Kita masuk ke router yang pertama. Nah, di sini kita router OSPF, kita coba tanya. Nah, di sini kita menggunakan proses ID. Nah, untuk proses ID ini bebas ya sebenarnya. Kita bakal coba pakai 10. Lalu di sini kita tambahkan network, yaitu 10/10/10 cek 0. Lalu kita coba tanya. Nah, di sini kita harus memasukkan wildcard base. Nah, untuk memasukkan wildcard max-nya itu, di sini kita punya, kan untuk subnet mask itu, yaitu ada 255, 255, 255, 255. Nah, dikurangi prefix yang sudah kita gunakan. Nah, kita di sini untuk yang 10/10.0 ini menggunakan prefix /30. Jadi di sini kita kurangi 255 lalu 255 252. Lalu di sini kita bakal kurangkan ya teman-teman. Nah, untuk di sini ini kita coret hasilnya itu 0. Lalu ini kita coret hasilnya 0. Ini juga kita coret hasilnya 0. Dan 255 dikurang 252 itu hasilnya 3. Jadi 0.0.0.3 ya teman-teman. Itu untuk yang subnet masknya /30. Berarti di sini kita ketikkan 0.0.0.3. Lalu kita tanya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan area ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, area itu harus masukkan area utamanya dulu, yaitu area 0. Oke, lalu network lagi 100/210/0. Nah, di sini wildcard base-nya karena ini /24, jadi wildcard base-nya yaitu 0.0.0.255. Karena tadi 255 dikurang 0. Lalu area 0. Sudah, kita masuk ke router kedua. Kita router OSPF. Kita pilih 11. Lalu network 10/10/10 cek 0, 0.0.0.3, lalu area 0. Lalu network lagi 100/220 cek 0, 0.0.0.05, lalu area 0. Oke, nah di sini itu ada pemberitahuan bahwa yang network 10/10/10.0 ini sudah done ya teman-teman. Kita coba lihat do show IP route. Nah, di sini ada yang O, itu artinya OSPF, dan ada yang 100/210.0. Kita coba lihat di router yang pertama, do show IP route. Nah, di sini juga ada yang 100/220.0. Di sini kita bakal coba komunikasi. Di sini awal-awal bakal failed dan sudah successful. Nah, lalu di sini kita bakal coba tambahkan satu router dan satu PC lagi. Oke, di sini kita aku udah nyiapin satu router lagi. Kita bakal langsung konfigurasi aja dari router yang ketiga. Di sini kita masuk ke tab CLI, lalu interface range 0/1, lalu ke interface di 00, IP address 100/231, subnet mask 0,
lalu ke interface di kernel 1 IP address 20.20.20.2 dan subnet masknya 252. Oke, kita masuk ke router yang kedua. Di sini ke interface di kernel 2, no shutdown, lalu IP address-nya 20.20.20.1 dan subnet masknya 252. Sudah, di sini kita konfigurasi di PC-nya. Kita masuk ke desktop IP configuration. Lalu di sini 100.232, subnet masknya 5555, lalu 100.241, maaf teman-teman, 31. Oke, di sini kita langsung konfigurasi OSPF-nya. Kita ke router ini, router OSPF 12, oke. Lalu network 20.20.20.0, 0.0.0.3, area 0. Lalu network lagi 100.230, 0.0.0.255, area 0. Lalu ke router yang kedua, di sini kita masuk ke router OSPF 11, lalu networknya 20.20.20.3, lalu area 0. Nah, di sini kita bakal fast time forward, bakal sudah ada pemberitahuan. Nah, di sini prosesnya sudah done ya teman-teman. Kita coba kirim paket dari PC 9 ke PC 8 dan sudah successful ya teman-teman. Kita coba ping 100.210. Sini sudah replay ya teman-teman. Kita coba lihat dulu, coba IP-nya. Do show IP route. Nah, di sini OSPF-nya ada 100, 210, 100, 220, dan ada yang 10, 10 juga. Oke. Nah, di sini aku bakal lanjut ke topologi VLAN ya, teman-teman. Di sini aku udah nyiapin untuk VLAN-nya. Kita langsung masuk aja ke router yang keempat. Di sini kita interface di kernel 2. No shutdown, lalu ke interface di kernel 2.50. Sini kita bakal buat sub interface encapsulation.1q50, lalu IP address 55555551 dan subnet masknya 0. Sini kita bakal manual aja, jadi nggak perlu pakai DHCP. Kita ke interface di kernel 2.60, lalu encapsulation.1q60, IP address 666666.1 dan subnet masknya 0. Udah, di sini kita langsung masuk ke switch. Kita ke tab CLI, lalu ke nconfig ntfa01 switchboard mode terang. Oke, lalu ke interface kita buat VLAN dulu, VLAN 50, VLAN 60, lalu interface FA02, switchboard mode akses VLAN 50, lalu ke interface FA03, switchboard mode akses VLAN 60. Oke, udah beres. Kita coba fast time forward sampai hijau. Oke, kita konfigurasi manual ya teman-teman. Oke, sabar. Ini rada ngebug ya teman-teman. Kita ke desktop, IP configuration. Lalu di sini 555555.2. Lalu subnet masknya kita ubah.
Dan di sini 555555 1. Lalu lanjut ke PC VLAN 60 ke desktop IP configuration. Di sini itu 666666.2 subnet masknya, lalu default gateway-nya 666666.1. Oke, di sini kita bakal tambahin untuk ASPF-nya. Di sini kita masuk router ASPF. Di sini kan 10, 11, 12, 13. Berarti kita masuk ke router ASPF 13. Lalu networknya yaitu masukin yang tadi 5555555.0. Lalu wildcard list-nya 255 dan area 0. Lalu network lagi kita ubah di sininya jadi 66. Oke, udah beres. Kita bakal coba komunikasi ya, teman-teman. Dari PC 10 ke PC 11. Sini awal-awal buka payload dan sudah successful. Kita coba kirim lagi. Dari sini dan sudah successful ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba yang VLAN multi area. OSPF multi area. Jadi di sini kita bakal ubah, di sini bakal jadi area 0 dan di sini area 1. Jadi contohnya di sini tuh untuk provider di Bogor dan di sini itu untuk di Jakarta ya, teman-teman. Kita coba buat dulu pembatasnya. Bentar. Oke, rada ngebug ya, teman-teman. Oke, kita buat di sini. Di sini bakal jadi pembatasnya ya, teman-teman. Oke. Lalu itu ini untuk area 0. Kita bakal buat yang area 1. Ini untuk area 1 ya, teman-teman. Oke. Di sini kita bakal jadi di rute yang ketiga ini bakal menjadi penghubung antara area 0 dan area 1. Jadi kita langsung masuk aja ke router yang ketiga. Nah, di sini kita X lalu ke interface, kita ke router, OSPF expose kita ke 12. Benar nggak? Expose, oke, 12. Lalu yang network yang 30 ini kan masuk ke area 1 ya. Network no network 30 cek 0 cek 3, lalu area 0 kita hapus. Oke, terus kita ini juga ubah jadi area 1. Oke, di sini udah area 1. Lalu kita di sini masuk sini ya. Ke ini X, lalu router OSPF 13. Nah, kita hapus aja ya, teman-teman, untuk yang ininya. No router OSPF 13. Sini kita udah hapus ya. Jadi kita balikan lagi. Lalu kita router OSPF 14. Ini router yang terbaru ya, untuk area 1. Lalu network yaitu 30 cek 0 cek 3 area 1.
lalu network. Nah, di sini sudah loading down ya, teman-teman. Kita network 100, 245, 0.0.0.255 area 1, lalu network lagi buat 55, 0.0.0.255 area 1. Oke, di sini kita ubah yang ininya untuk VLAN 60. Oke, di sini sudah ya, teman-teman. Ini untuk area 1 dan area 0. Kita bakal coba lihat. Do show IP route. Nah, di sini udah ada yang OIA. OIA itu artinya OSPF inter area ya, teman-teman. Di sini ada 100, 210 sampai 30. Itu OIA karena beda area ya, teman-teman. Coba kita buka di router yang ketiga. Do show IP route. Nah, kalau di router yang ketiga ini itu tidak ada OIA karena router yang ketiga ini menjadi penghubung antara area 0 dan area 1. Jadi bagi router 3 ini area 0 dan area 1 itu sama saja. Jadi tidak ada pembeda ya, teman-teman, OIA itu. Nah, kita coba lihat di router yang pertama. Show IP route. Nah, di sini ada OIA ya, teman-teman, yaitu OSPF inter area. Kita bakal coba komunikasi dari area 0 ke area 1, apakah bisa? Dan successful ya, teman-teman. Kita coba lagi ke VLAN. Successful juga. Kita kalau masih kurang yakin, kita bisa pakai command prompt. Ping 666666.2. Dan di sini sudah reply ya, teman-teman. Jadi sudah berhasil untuk berkomunikasi. Jadi itulah untuk OSPF inter area. Nah, untuk BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. BGP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. Nah, di sini BGP akan menentukan rute terbaik antar AS, memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, lalu akan mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP atau Internet Service Protocol, lalu akan mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Nah, BGP ada dua, yaitu yang pertama eBGP atau External BGP, itu antar AS yang berbeda. Lalu yang kedua ada eBGP atau Internal BGP, yaitu antar router dalam AS yang sama. Nah, teman-teman, di sini aku bakal menjelaskan tentang Autonomous System atau AS. Nah, di AS ini itu terbagi ada EGP dan EGP. Nah, untuk EGP itu yaitu mengkonfigurasi AS yang satu jaringan atau satu area. Nah, protokolnya itu seperti EIGRP dan OSPF. Nah, sedangkan kalau EGP itu menggabungkan beberapa autonomous system dan hanya ada satu protokol yaitu BGP. Nah, jadi intinya itu AS itu adalah pengkodean nomor. Nah, contohnya di sini itu ada perusahaan, di sini tuh ada perusahaan IG atau Instagram. Ini memiliki 100 router ya, teman-teman. Nah, untuk kodenya itu contohnya 10. Lalu ada lagi perusahaan TikTok. Ini routernya memiliki 300 router ya, teman-teman. Nah, untuk kodenya itu 30. Ini tuh bebas ya, teman-teman, untuk angkanya. Lalu ada satu lagi itu perusahaan Cisco ya, teman-teman. Cisco. Nah, di sini memiliki 1000 router.
lalu dengan kode yaitu 500. Oke, 500. Nah, 500. Nah, Instagram dan TikTok ini ingin berlangganan ke internet yang dimiliki oleh Cisco ini. Nah, jika AS-nya sama, maka itu termasuk ke dalam satu jaringan atau satu area. Karena AS-nya sama, maka itu akan menggunakan EGP. Itu pun kalau AS-nya sama. Nah, apabila TikTok ini dan IG ini ingin berlangganan ke Cisco, maka yang dimana AS-nya itu berbeda, maka itu menggunakan BGP ya teman-teman, BGP atau masuknya ke EGP. Nah, di sini kita bakal coba lihat. Kita coba buka akun. Nah, di sini kita coba lihat bgp.hi.net Indonesia. Oke, di sini kita coba lihat. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke halaman website bgp.hi.net-nya. Nah, di sini ada banyak banget ASN-nya tuh berbeda-beda ya teman-teman, seperti Telekomunikasi Indonesia, Lintas Media, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kita bisa coba klik yang BGP to get home. Nah, di sini ada you are visiting from, nah ini tuh IP publiknya, dan your ISP is AS55701, ini tuh yang PT Usaha Adi Sanggoro ya teman-teman. Jadi itu untuk penjelasan tentang autonomous system ya tuh. Oke, di sini kita bakal praktek konfigurasi untuk yang BGP. Nah, kenapa BGP ini jarang digunakan? Karena jika ingin menggunakan BGP itu harus memiliki jaringan yang cukup besar ya teman-teman. Karena BGP ini termasuk ke EGP atau External Gateway Protocol. Nah, di sini aku sudah menyiapkan dua buah router dengan AS22 dan AS23. Kita langsung konfigurasi ke router yang pertama. Kita ke tab CLI. No, lalu di sini nconf interface range klik 0 sampai 1. No shutdown. Lalu masuk ke interface klik 00. IP address yaitu 192.168.10.1 dan subnet masknya .0. Lalu masuk ke interface klik 01, IP addressnya 10.10.10.1, subnet masknya .252. Lanjut ke router yang kedua. Nah, ini udah ngebug ya teman-teman. Tab CLI lalu nconf lalu interface range K00 sampai 2 apa. Lalu ke interface klik 00, IP addressnya 172.168.10.1, subnet masknya 0. Lalu X ke interface klik 01, IP address 10.10.10.2, subnet masknya .252. Oke, kita langsung konfigurasi dulu di PC-nya. Desktop IP configuration. Di sini 192.168.10.2. Lalu kita ubah 192.168.10.1. Lanjut di PC yang kedua. Desktop configuration. Nah, di sini 172.168.10.2.
Lalu default gateway-nya 172.168.10.1. Nah, di sini kita sudah konfigurasi. Lalu kita bakal lanjut setting untuk BGP-nya. Kita masuk ke router pertama. Nah, kita ketikkan router BGP, kita tanda tanya dulu. Nah, di sini kita bakal menggunakan Autonomous System Number atau ASN. Di sini kita menggunakan yang di sini yaitu BGP 22. Lalu di sini kita harus memasukkan neighbor-nya dulu atau yang tetangganya. Neighbor yaitu 10.10.10.2. Lalu kita coba tanya. Nah, di sini ada Nextsoft dan Remote AS. Nah, di sini kita bakal ketikkan Remote AS. Remote AS-nya itu 23 ya, teman-teman, karena 10.10.10.2 itu masuknya ke AS23. Lalu network yaitu 10.10.10.0. Lalu datanya kita masukkan max. Di sini kita tambahkan subnet mask-nya seperti biasa ya, teman-teman. Lalu network lagi yaitu 192.168.10.0. Mask-nya 0 juga. Oke, udah, kita masuk ke router yang kedua. Router BGP 23. Lalu neighbor-nya yaitu 10.10.10.1. Remote AS 22. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan bahwa neighbor 10.10.10.1 itu sudah up. Lalu ke network yaitu 10.10.10.0. Max-nya 255.255.255.252. Lalu di sini network lagi 172.168.10.0. Max-nya 255.255.255.0. Oke, di sini kita sudah konfigurasi BGP-nya. Kita coba lihat. Do show IP route. Route. Nah, di sini ada B, itu kita lihat artinya itu BGP ya, teman-teman. 192.168.10.0/24. Nah, di sini kita coba komunikasi. Nah, di sini awal-awal itu bakal violet dan akan successful ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita bakal coba tambahkan satu router lagi dan satu PC lagi. Oke, di sini kita hubungkan. Lalu kita tambahkan catatan ya untuk di sini itu 11.11.11.1/30. Lalu di sini 11.11.11.2/30. Ini untuk IP-nya 100.210.1. Di sini 100.210.2. Nah, untuk di sini AS-nya kita pakai 24 ya, teman-teman. Nah, di sini tiga-tiganya itu bakal saling terhubung ya. Kita bakal langsung konfigurasi dulu ke router yang ketiga. Type CLI no. Oke, SLM conf interface range dikenal 0 sampai 1 no shutdown. Ke interface dikenal 0, IP address 100.210.1 dan subnet mask-nya .0. Lalu ke interface dikenal 1, IP address-nya 11.11.11.2 dan subnet mask-nya 252. Oke, kita ke router yang kedua. Sini kita bakal tambah, kita masuk ke interface dikenal 2. Interface dikenal 2. Lalu IP address-nya yaitu 11.11.11.1 dan subnet mask-nya -252. Kita konfigurasi dulu di PC-nya.
desktop, IP configuration. Nah, di sini 100, 210, 2. Nah, di sini kita ubah dulu subnet masknya ke 255. Lalu default gateway-nya kita ubah juga 100, 210. Oke, kita langsung setting saja untuk BGP-nya ya, teman-teman. Kita masuk dulu ke router yang kedua. Kita masuk ke router BGP 23. Lalu kita tambahkan network itu 11.11.11.2. Remote AS-nya itu 24. Oke, udah. Kita tambahkan networknya 11.11.11.0. Max-nya itu 255.255.0. Titik 252. Oke, udah. Kita masuk ke router yang ketiga. Kita masuk ke router BGP 24. Lalu naik portnya yaitu 11.11.11.1. Lalu remote AS 23. Oke, di sini network 11.11.11.1-nya sudah up. Kita tambahkan network yaitu 11.11.11.0. Lalu max-nya 255.255.255.252. Lalu network lagi 100, 210. Max-nya 255.255.255.0. Oke, di sini udah ya teman-teman untuk konfigurasi BGP-nya. Kita coba kirimkan paket ya teman-teman. Dari PC 3 ke PC 2 sudah successful. Kita coba kirim paket lagi dari PC 1 ke PC 3 successful. Kita coba comment prompt ya teman-teman agar lebih valid. Ping 192.168.10.2. Di sini sudah di play. Oke, kita coba ping lagi ke 172.168.10.2. Dan di sini juga sudah replay ya teman-teman. Jadi sudah berhasil untuk konfigurasi BGP-nya. Itulah penjelasan tentang dynamic routing dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.